what's up gengs, welcome back to my channel NSD. Jadi sekarang artinya lubang mikrofon dan di sini
Oke, sambil kita tunggu, saya sambil menjelaskan bahwa ini handphonenya guys memiliki dimensi 158 kali 73 kali 9,9 mm, atau yang bisa disebut dengan 6,22 kali 2,87 kali 0,39 inch, dan memiliki berat 133 gram atau 6,81 oz. Di sini sudah menggunakan glass perlindungan layar di depan itu menggunakan Gorilla Glass 5, dan di sini juga menggunakan Gorilla Glass 5 juga ya guys, dan di sampingnya ini menggunakan aluminium bahannya ya guys, yang pastinya sangat solid. Sambil kita taruh di bawah saja ya guys. Oke. Dan juga di sini sudah menggunakan ketahanan air dan debu, yaitu IPX, bukan IPX, IP65 atau IP68, yang bisa bertahan di dalam air sedalam 1,5 meter dengan maksimal durasi 30 menit ya guys. Di sini untuk layarnya ya guys, itu sudah menggunakan POLED ya guys, dengan 16 juta warna guys. Di sini untuk layarnya ya guys, ini satu genggaman saya. Dan di sini juga ada edge-nya ya guys. Nah, bisa guys. Mantap. Oke. Kalau mau mengembalikannya tinggal di tab kiri, kalau mau dibuka lewat samping ini ya guys. Ini buat menahan seperti biasa. Oke, saya lanjutkan lagi untuk layarnya 6 inch dan ini memiliki resolusi 4K ya guys, yaitu 2880 pixel kali 140
yang mempengaruhi panas atau tidak infonya itu semakin tebal akan semakin cepat panas, dan semakin ringan atau kecil itu semakin mengurangi percepatan overheatnya guys. Jadi kalau semakin tebal itu semakin cepat overheat gitu loh guys. Oke, di sini sudah menggunakan 64 bit ARM 8 versi 8 ya guys. Oke, benar tidak lagi. Dan untuk displaynya seperti saya bilang ini menggunakan 1440 kali 2880 OLED. Ya, hampir sama lah. OLED sama OLED sama. Screen size-nya 68 mm kali 136 mm 6 inch. Di sini kerapatannya 537 dpi. Di sini untuk GPU-nya menggunakan Adreno 630. Untuk refresh rate-nya, refresh screen-nya itu 60 Hz. OpenGL-nya 3.2. Di sini untuk baterainya 3330 mAh. Oke. Dan di sini untuk networknya saya belum masukin, tapi ini bisa sampai 4G plus kalau nggak salah. Katanya penjualnya ya guys. Di sini masih Android 9 Pie. Oke, sisanya lengkap. Selanjutnya device. Oke, kita izinkan dulu. Oke, untuk kamera belakangnya itu menggunakan resolusi 21 megapiksel dengan resolusinya 5504 kali 3808. Untuk resolusi videonya 8,3 megapiksel yaitu menggunakan 3840 kali 2160 yang artinya bisa merekam hingga 4K ya guys. Oke, di sini untuk stabilization tulisannya not support ya guys. Yang sebenarnya itu support guys. Oke, untuk kamera depannya itu ini ya guys. Bentar. Seharusnya muncul ya guys. Nah, itu kalian lihat ada kayak semacam putih-putih bulat itu kameranya ya guys. Itu kamera depannya 13 megapiksel dengan resolusi 4208 kali 3120. Dengan perekaman bisa juga 4K ya guys. Yap, sama video resolusi depan belakang sama 4K-nya ya guys. Oke. Ini bla 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 bla. Thermal ini panas, tingkat panasannya muncul semua ya guys. Semua lancar. Bentar kodeks. Ini untuk flashnya nyala ya guys. Terang banget. Untuk memori info ini ya guys. Oke, lanjut ke GPU Mark Benchmark ya guys. Kalian bisa lihat. Oke, di sini masih belum muncul ya guys. 0. Kita start dulu aja guys. Atau kita coba potret ini. Nah,
Kok portrait landscape ya guys. Ini kalau kalian ingin mendengar suaranya guys, ini sudah maksimum. Dan di sini untuk grafiknya ya guys, kalian bisa lihat untuk FPS di samping kiri maksimalnya 279 FPS maksimalnya. Dan untuk average-nya dia 144 dan minimalnya 96. Ini kalau kalian menontonnya agak nyender-nyender, mohon maaf karena saya merekamnya ini menggunakan handphone Asus Zenfone 4 Selfie Pro yang menggunakan resolusi HD 30 fps. Jadi kalau mungkin videonya kurang lancar ya mohon maaf ya guys. Oke, di sini sih lancar ya guys. Nggak ada drop-dropnya ya guys. Oke, jadi gitu aja. Saya sudah back. Kayaknya udah selesai nih guys. Kita lihat aja. Oke, sudah selesai guys. Sorry iklan. Sorry, kita akan NSD. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya guys. Dan terima kasih yang sudah klik tombol subscribe and sayonara.